Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Koja Kita. Apa tuh kak? Bekerja sambil bercerita. Nah, bersama saya Tania Fitri Ayu Ramadan sebagai host pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber, kakak-kakak dari program Kampus Mengajar Angkatan 8 yang bertugas di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau ini. Halo Kak Devi dan Kak Arsal. Hai. Nah, boleh dong Kak diperkenalkan diri dulu satu persatu. Dimulai dari Kakak Devi dulu mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Devi Sonia dari Universitas PGRI Selampari, Pendidikan Matematika semester 5. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arsal Aulia dari Universitas Bina Insan semester 5 prodi akuntansi. Waduh, dari Unpari dan Bina Insan ya Kak. Pasti banyak juga nih teman-teman yang penasaran riwayat pendidikan kakak-kakak berdua ini. Boleh dong diceritain satu persatu gitu. Dimulai dari Kak Devi dulu mungkin. Oke, dari saya. Saya SD di SD Negeri 85 Lubuk Linggau. Itu dipromosikan di rumah sendiri. Kemudian SMP-nya di SMP YP Bakti Ibu 11 Lubuk Linggau. Halo. Halo. Lanjut dong Kak Arsal. Baik, untuk riwayat pendidikan itu SD di Negeri 2 Serulangun Rawas, Kecamatan Rawas Hulu. Oke, mana nih yang SD 2? Say hi dulu dong sama adik-adiknya yang mungkin nonton di rumah. Hai. Lanjut Kak SMA-nya. Mungkin SMP dulu ya. Iya. SMP dulu kali SMP di SMP Negeri Serulangun, Kecamatan Rawas Hulu, dan mungkin untuk SMA-nya itu saya pindah ke Serulangun Jambi. Nah, itu di Pondok Pesantren Hafiz Al-Fatah. Ya, untuk Pondok Pesantren itu SMA. Hai, mana? Jauh ya Kak Jauh. dari Jambi. Kok bisa gitu Kak tiba-tiba ngambil kuliahnya di Lubuk Linggau? Mungkin untuk ngambil kuliahnya di Bina Insan ini ya. Karena kemarin itu untuk mungkin sedikit cerita singkat lah. Mungkin kemarin itu kan dari SMA pengennya itu ke negeri-negeri yang besar, atau misalkan contoh di Unja atau Unsri. Cuman karena kendala orang tua juga nyuruhnya untuk dekat. Katanya maksudnya dekat itu mungkin di sekitaran dekat jangkauan gitu. Jadi makanya saya memilih Lubuk Linggau yang alternatif. Nggak apa-apa ya Kak, sama aja mau sekolah di luar kota, luar negeri maupun di kota sendiri juga sama-sama bagus, tergantung diri kita sendiri juga. Nah, jadi kakak-kakak ini kan kebetulan dari Kampus Mengajar Angkatan 8 ya Kak ya. Jadi kami di sini ingin bertanya seputar apa sih program Kampus Mengajar itu, boleh dijelaskan dong Kak? Siapa yang ingin menjelaskan? Boleh. Dari Kakak Devi? Boleh. Jadi Kampus Mengajar itu salah satu program dari MBKM atau Iya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dinaungi oleh Kemendikbudristek. Nah, dari MBKM itu sendiri banyak sih programnya, kayak program pertukaran mahasiswa merdeka, magang bersertifikat, kewirausahaan. Salah satunya ini Kampus Mengajar. Iya. Oke, jadi ada banyak ya program-program yang Banyak bisa banget ya diikutin. Kak, wajib banget diikutin Iya. itu ya, karena banyak manfaatnya Iya. ya. Saya sendiri udah program kedua sih ini ikut. Sebelumnya ikut program apa Kak? Saya ikut program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Sarjana Wiarata Mahasiswa Yogyakarta. Waduh, keren banget. Pasti jalan-jalan terus ya Kak? Iya, itu bonusnya. Nah, selanjutnya untuk Kampus Mengajar itu sendiri apa sih Kak arti dari program itu tuh? Pasti banyak juga dong pemirsa yang kepo, apa sih Kampus Mengajar itu sendiri? Boleh jelasin untuk... Baik, mungkin saya akan menjelaskan sedikit lah ya tentang Kampus Mengajar itu sendiri. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Devi tentang program-program dari Kampus Mengajar, yaitu di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, atau singkatan dari Kementerian Kemendikbudristek. Jadi ini Kampus Mengajar itu bukan berarti kami sebagai mahasiswa
menggantikan guru atau mengajar langsung, bukan. Kami hanya sebagai mitra guru. Iya. Atau istilah lainnya itu kami berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Nah, jadi baik kampus mengajar ini di situ kami berkolaborasi lagi tadi, dan dalam berkolaborasi itu kami itu menekankan yaitu adanya literasi dan numerasi, yang dimana kami dalam pembekalan kampus mengajar ini kami ditekankan untuk menguatkan tadi literasi dan numerasi yang ada di sekolah SMK Negeri Untuk murid-murid SMK Negeri 1 ya Kak. Iya, benar sekali. Oke, lanjut aja kalau gitu. Sebelum saya nanyain tentang rencana kolaborasi kalian di SMK Negeri 1 ini, saya ingin bertanya dulu sih, ada nggak sih Kak tips and trick gitu masuk dan lolos di program kampus mengajar angkatan 8 ini? Kalau ada suka dukanya boleh juga tuh diceritain. Mau mulai dari siapa? Kak Devi dulu boleh? Boleh. Untuk tips and triknya sendiri sih mungkin tiap orang beda-beda ya. Tapi yang pasti itu kita harus mencari informasi yang pasti, bener-bener pasti, supaya kita tidak ketinggalan berita, informasi. Terus bingung nih, ini udah tahap keberapa, mau pendaftarannya di mana, apa aja yang diurus, jadi gitu sih. Kalau untuk Kak Kalau Arsal? untuk saya pribadi itu tentang untuk tips and trick untuk lolos dari tes kampus mengajar ini sendiri, itu hanya belajar. Mungkin kalau kayak saya, pengalaman saya kemarin itu belajar dan memahami apa sih ini, apa sih maksud kesini gitu, maksud dari kampus mengajar ini apa gitu. Nah itu, dan juga dari informasi-informasi yang sudah berpengalaman yang kampus mengajar angkatan 7 kemarin, ini kan angkatan 8 nih. Nah yang angkatan 7 kemarin itu kan ada kawan-kawan juga, jadi dia tuh cerita, jadi maksudnya ini loh, ini menarik, jadi membuat saya itu masuk atau bergabung di kampus mengajar ini. Nah mungkin itulah tips and triknya, cuman yang paling utama itu ya berdoa, kita minta restu orang tua juga, itu yang paling penting. Oh, jadi menurut kalian berdua ini tips and triknya itu belajar ya untuk tes, terus nanya-nanya juga, harus aktif nanya-nanya dan cek informasi di laman MBKM seputar tes ini sendiri. Nah untuk tesnya nih Kak, apa aja sih Kak yang diteskan untuk masuk ke program kampus mengajar ini? Apa aja gitu bentuk-bentuk tesnya? Boleh disebutin satu persatu Kakak Devi? Boleh, itu ada 3 tes. Yang pertama itu literasi dan numerasi, terus yang kedua ada tes kebinekaan, dan yang ketiga ada tes VCAT. Itu untuk tesnya itu berapa soal Kak masing-masing dari tes tersebut? Berapa ya? Ada banyak. Udah nggak inget lagi berapa soal. Kurang lebih 100-an gitu, ada nggak Kak? Ya mungkin kurang lebih Mungkin ya. 100. Susah nggak itu Kak tesnya? Kalau untuk yang literasi dan numerasi sih lebih ke pemahaman ya, jadi nggak susah. Kebinekaan dan VCAT juga menurut saya bukan yang susah sih. Jadi mudah-mudah aja ya Kakak Devi ini Yakin pintar aja. banget kayaknya. Yakin aja Yakin sama aja, diri sendiri. Oke, boleh banget. Lanjut aja nih Kak, kalau gitu kita nanyain tentang mungkin rencana aksi kolaborasi kalian ya di SMK Negeri 1 ini. Kalian kan datang ke sini untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa-siswa di sini ya. Apa aja sih program yang bakal kalian rancang gitu untuk mewujudkan rencana proker kalian itu sendiri? Boleh jelasin dari Kakak Arsal dulu? Oh baik, untuk program kerja yang akan saya pribadi lah gitu ya, yang akan saya pribadi dalam kelompok kampus mengajar ini, mungkin kalau saya pribadi itu tentang, kan background saya kan akuntansi nih, Ya. Nah, jadi sosialisasi tentang aplikasi keuangan yang untuk dimana ini kan tentang digitalisasi, jadi itu untuk menyangkut supaya anak-anak akuntansi atau siswa-siswi akuntansi yang ada di SMK 1 ini mudah beradaptasi tentang sosialisasi yang akan saya program kerja yang akan saya laksanakan ke depannya, itu sosialisasi. Kalau untuk Kakak Devi sendiri? Oke, kalau dari saya
dari kelompok ya, itu kan literasi dan numerasi. Iya, Kak. Kalau dari Kak Arsal tadi kan itu adaptasi teknologi ya Kak Iya, ya. adaptasi teknologi. Kalau untuk literasi dan numerasi itu kita akan menerapkan program kerjanya kayak menit membaca, menit literasi itu kan. Kemudian ada, kalau saya sebagai mahasiswa pendidikan matematika, saya ingin menerapkan program di mana itu saya membuat suatu game matematika yang akan disukai sama siswa-siswa di sini. Kan pasti anak-anak itu pasti bilangnya, ih matematika ini serem, susah gitu kan. Nah, melalui program kerja itu, saya akan membuat pandangan mereka itu menjadi, wah ternyata matematika seru juga gitu. Pasti siswa-siswa juga lebih excited Iya. gitu ya Kak kalau belajar dengan game gitu. Iya. Oke, bagus. Lanjut pertanyaan saya mungkin seputar, ini kan sudah bulan kedua ya kakak-kakak bertugas di SMK Negeri 1 ini. Sudah sebulan melakukan observasi tentang SMK Negeri 1 ini, bagaimana keadaannya, apa kekurangan murid-muridnya ya Kak ya. Terus sama bagaimana pemahaman murid-murid dan tingkat mereka tentang literasi dan numerasi. Nah, di bulan kedua ini pasti kakak udah kerasa dong keluh kesahnya di mengajar di SMK Negeri 1 ini. Boleh nggak diceritain keluh kesahnya gitu? Dimulai dari kakak Arsal dulu boleh, mungkin yang udah banyak menahan unek-unek ya kelihatannya. Baik, mungkin untuk ya keluh kesahnya lah gitu kan, karena sudah masuk bulan kedua dari penugasan di kampus pengajar ini. Mungkin kalau untuk baiknya itu anak-anak di SMK, siswa-siswi dari SMK 1 ini sangat mudah, atau misalnya itu istilahnya itu sangat baik, soalnya dari kita untuk mengajar gitu kan sangat enak lah begitu lah, bisa dibilang enak, nurut seperti itu, tidak banyak yang susahnya gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu kan setiap kita beda-beda menghadapinya. Jadi kalau saya menghadapinya itu ya tidak terlalu kasar, tapi ya itu sangat membantu untuk membantu mengajar segala macam gitu kan. Itulah mungkin keluh kesahnya. Oke, boleh lanjut ke kakak Devi mungkin. Oke, mungkin karena Kak Arsal cowok ya, jadi mudah berbaur gitu kan sama siswa-siswi di sini, apalagi siswanya kan. Kalau saya pribadi sih, anak-anak di sini bagus-bagus. Mungkin ada beberapa yang susah dibilangin gitu ya, susah. Terus kalau mengikuti pelajaran itu mungkin agak kurang fokus. Nah, makanya tadi melalui beberapa program yang kita sediain itu membantu siswa-siswi di sini untuk semangat belajar, terutama matematika. Jadi pandangan mereka dengan matematika tadi itu berubah, yang tadinya takut sekarang menjadi, Bu, ayo kita belajar matematika gitu. Waduh, keren banget. Nah, selanjutnya ini saya dengar-dengar juga sebelumnya siswa kelas 12 sudah melaksanakan pretest ya Kak, AKM ya, untuk dilaksanakan di SMK Negeri 1 ini. Itu nilainya udah keluar kan ya Kak ya. Nah, pasti udah dilihat dong gimana hasil dari tes siswa-siswa tersebut. Pasti banyak yang mungkin belum memumpuni, kurang memenuhi persyaratan, kurang memenuhi nilai rata-rata dari pembelajaran mereka itu. Nah, itu gimana Kak cara Kakak untuk meningkatkan nilai mereka pada post tes AKM kelas nanti? Kira-kira kiat apa nih yang bakal Kakak lakuin? Boleh dimulai dari Kak Devi dulu. Oke. Untuk tes AKM itu sendiri di kelas 11 ya Kak ya. Kita di sini mengambil 2 kelas. Untuk pretestnya kan sudah dilaksanakan, terus juga nilainya sudah keluar. Untuk persiapan di post tes nanti kemungkinan kan di akhir November atau di awal Desember. Nah, itu selama proses kita di sini akan menyiapkan atau membantu siswa-siswi dengan literasi dan numerasi tadi, supaya mereka tuh memahami dari soal-soal yang telah diberikan. Terus mereka kita ajari tentang literasi dan numerasi sehingga mereka memahami isi-isi dari soal-soal tersebut, sehingga saat post test nanti mereka dapat memahami isi-isi post test soal tersebut.
Itu berarti kakak ini membuat kayak merancang pembelajaran ya untuk meningkatkan literasi dan numerasi dari siswa-siswa tersebut. Oke. Karena kan literasi itu nggak hanya sekedar membaca ya, tapi juga memahami isi bacaan. Itu kalau semisal ini ya kak ya, setelah post test nanti dan nilai-nilai siswa ini belum memenuhi KKM, bagaimana mungkin yang akan kakak lakukan atau kiat-kiatnya gitu? Mungkin kami sebelum melaksanakan post test ini gitu kan, itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Devi, mungkin ada rencana-rencana kedepannya untuk kami menguatkan literasi dan numerasi tadi. Nah mungkin kami dalam peningkatan itu sendiri mungkin kami secara maksimal lah supaya nanti hasil dari post test itu tidak menurun dari KM kemarin ya post test kemarin. Itulah mungkin kedepannya seperti itu. Soalnya kan mungkin kalau misalkan memang masih menurun hasil dari post test itu ada yang salah dari perencanaan kami tadi. Nah makanya kami dari sekarang mungkin dari sesudah post test pretest kemarin gitu kan telah merencanakan untuk kedepannya agar dalam literasi dan numerasi ini akan semakin baik lah gitu untuk kedepannya untuk hasil yang kami inginkan sesudah post test nanti. Amin. Semoga siswa SMK Negeri 1 ini kemampuan literasi dan numerasinya semakin meningkat ya Kak setelah adanya program kampus pengajar dari Kemendikbud ini. Oke, selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan apa sih keluh kesah kalian selama di kampus mengajar ini dan menurut kalian gimana gitu programnya secara keseluruhan? Apakah menyenangkan, bagus, terus memberatkan? Mungkin boleh juga diceritain dong Kak. Ini saya duluan ya? Iya boleh. Mungkin untuk saya pribadi gitu kan tentang keluh kesah di program kampus mengajar ini, karena mungkin dari awal itu saya tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Padahal kan niatnya gitu mungkin saya tuh dapat ada program ini di penugasan ini dapatnya di SD ataupun di SMP kan jarang loh ada di SMK kan SMK 1 baru nih kan baru tahun ini kan SMK 1 jadi istilah itu terkejut kok bisa di SMK padahal kan di SMK itu mungkin jenjangnya udah tinggi ya Kak. Jenjangnya udah tinggi seperti itu. Mungkin itu yang membuat saya agak gimana gitu. Tantangan tersendiri untuk diri sendiri. Tantangan tersendiri di SMK loh ini bukan di SD SMP. Kalau di SD SMP mungkin kita agak mudah dalam melaksanakan proker. Nah kalau di SMK ini agak ada tantangan-tantangan tersendiri. Mungkin itu sih dari pribadi saya sendiri. Kalau untuk Kakak Devi? Sama sih kayak Kak Arsal ya, nggak nyangka juga kalau dapat penempatannya di SMK nih, jenjangnya tinggi. Tapi balik lagi ke niat awal kita ikut program ini kan untuk membantu literasi dan numerasi siswa. Jadi mau di jenjang apapun kita harus siap membantu gitu. Tetap berusaha ya Kak ya, apapun yang terjadi gitu. Kita harus berusaha. Oke, mungkin sampai di situ saja. Mungkin saya akan menyimpulkan isi dari podcast ini. Jadi untuk teman-teman siswa-siswa baik mahasiswa yang menonton podcast kita pada pagi hari ini, nggak apa-apa tuh ikutin aja semua program yang ada. Kita berusaha jadi mahasiswa aktif, siswa aktif. Kalau ada lomba-lomba di sekolah diikutin. Apapun yang bakal terjadi, apapun konsekuensinya nanti, yang penting kita sudah berusaha dan berjuang untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Oke. Baiklah. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.